Shalom, kebenaran hari ini tanggal 31 Mei bertema Immanuel. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah yang tidak kelihatan. Perjumpaan yang benar-benar kita rasakan. Kita alami secara konkret dan nyata. Sampai kita tidak bisa tidak percaya adanya Tuhan. Sebab hidup kita dilingkupi oleh kehadirannya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita kalimat, datanglah kerajaan. Maka kita harus bertumbuh dewasa terus sampai kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Penghayatan akan Allah yang hidup dari pengalaman konkret, bukan hanya penghayatan di dalam pikiran. Pikiran tidak bisa menghayati secara penuh, tetapi perasaan kita, bahkan fisik kita, karena Allah itu nyata dan hidup. Seluruh indera kita pasti juga bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tentu saja kita tidak mengandalkan pengalaman indera jasmani untuk merasakan dan mengalami Tuhan. Tetapi kita bisa alami. Panca indera kita ini bisa berinteraksi dengan Allah. Tetapi bukan itu yang utama. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya walau tidak melihat. Betapa ingin hati Bapa di sorga melingkupi kita dengan kehadirannya. Ia sayang kepada kita, sangat sayang. Oleh sebab itu, hal-hal fana yang melingkupi diri kita harus kita buang. Apakah itu tontonan, hiburan, hobi, atau kesenangan apapun harus kita buang. Sebab kalau kita tidak membuang hal-hal tersebut, maka Allah tidak dapat melingkupi kita. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Tuhan juga berkata di Injil Matius pasal 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus mengabdi kepada Tuhan, titik. Tidak ada bagian sekecil apapun untuk yang lain. Dan Tuhan menghendaki demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, maka jangan beri ruangan sejengkal pun untuk yang lain. Kalau kita menyembah Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kita hanya menyembah Dia. Kita tidak menyembah siapapun. Artinya, kita hanya memberi nilai tinggi Tuhan. Kita mengagungkan Dia lebih dari kita menghargai apapun dan siapapun. Bahkan pada akhirnya, penghargaan kita kepada seseorang atau sesuatu, itu pun karena Tuhan. Jadi, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bapa ingin kehadirannya kita rasakan sungguh. Bapa ingin kita berjalan bersamanya, bukan hanya pada waktu kita di gereja, atau pada waktu kita berdoa, kita tercengkerami oleh kehadirannya. Tetapi di setiap waktu, dimanapun kita berada. Sebab, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Artinya, ada perjumpaan antara kita dengan Allah secara terus-menerus. Kalau dulu kita tidak sungguh-sungguh, ada wilayah-wilayah, ibarat handphone, ada wilayah blank spot, tidak ada sinyal, tidak tersambung. Tetapi sekarang, kita tidak boleh ada di area blank spot. Dimanapun kita berada, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir, dan tidak ada waktu di mana Allah tidak menyertai kita. Ia selalu menyertai kita, karenanya ia disebut sebagai Immanuel. Orang yang bersama dengan Allah senantiasa setiap waktu dan setiap saat adalah orang-orang yang layak masuk kerajaan sorga. Orang yang setengah-setengah, yang muncul tenggelam, orang yang tidak tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak mungkin dilayakkan oleh Tuhan tinggal bersama dengan Dia. Apalagi mereka yang tidak hidup di hadirat Allah. Setelah meninggal dunia, baru mereka tahu betapa pentingnya, betapa berharganya berjalan bersama Tuhan. Betapa bernilainya hidup di hadirat Allah.
Kalau pada saat itu ia kemudian berkata, "Perkenankan aku berjalan bersamamu, perkenankan aku hidup di hadirat-Mu Tuhan," tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Jadi, selagi kita hidup di dunia ini, kita serius benar-benar membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Jangan menunggu meninggal dunia. Tidak ada waktu lagi untuk itu. Tidak ada lagi kesempatan. Jadi kalau ada orang berkata, "Surga kan nanti." Sekarang kita masih di dunia, masih menginjak tanah, menginjak bumi. Nanti sajalah soal Tuhan. Kalau mau mati baru sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini adalah orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Orang yang licik. Waktu di dunia suka-suka menikmati dunia. Setelah mati mau masuk surga. Orang licik. Bagi orang Kristen berlaku firman, kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Artinya, tidak ada lagi yang kita ingini, jikalau hal itu tidak diingini oleh Kristus. Apa yang diinginkan Tuhan Yesus, itulah yang kita ingini. Persoalannya, bagaimana kita tahu bahwa itu diingini oleh Tuhan Yesus? Tentu Roh Kudus yang pimpin kita. Hanya dengan demikian kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Dan hanya dengan demikian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Inilah rahasia kehidupan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.